warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Inka Suryani. Saya Murzani Ratnasari. Saya Siwi Setiati Rahma. Saya Fadilah Hendra. Saya Muhammad Ibnu Akila Wicaksono. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Pertidaksamaan nilai mutlak, Sistem persamaan linear. Dan pertidaksamaan rasional. Tunggu dulu. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa like, Komen, subscribe, and share. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke materi pertama, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah suatu pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak pada variabelnya. Sifat yang digunakan pada materi ini yaitu mutlak X besar sama dengan mutlak Y, sehingga X dikurang Y dikali X ditambah Y besar sama dengan 0. Kita masuk ke contoh soal pertama, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2X dikurang 5 besar sama dengan mutlak 3X ditambah 10. Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui sifat nilai mutlak ialah mutlak X besar sama dengan mutlak Y, sehingga X dikurang Y dikali X ditambah Y besar sama dengan 0. Kita ubah mutlak 2X dikurang 5 besar sama dengan mutlak 3X ditambah 10, jadi 2X dikurang 5 dikurang 3X ditambah 10 dikali 2X dikurang 5 ditambah 3X ditambah 10. Kita jabarkan, 2X dikurang 3X sama dengan min X, min 5 ditambah 10 sama dengan min 15, 2X ditambah 3X sama dengan 5X, min 5 ditambah 10 sama dengan 5. Jadi, faktor yang kita dapat yaitu min X dikurang 15 dan 5X ditambah 5. Dari faktor tersebut, kita mencari nilai X. Jadi, min X dikurang 15 kita turunkan, min X dikurang 15 sama dengan 0. Min X sama dengan 15. X tidak boleh negatif, jadi X sama dengan min 15. 5X ditambah 5 kita turunkan, 5X tambah 5 sama dengan 0. 5 kita pindah ke ruas kanan, jadi 5X sama dengan min 5. X sama dengan min 1. Jadi nilai X yang kita dapatkan ialah X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 15. Dari nilai X yang kita dapatkan, kita buat grafik dimulai dari yang terkecil. Di sini yang terkecil yaitu min 1, jadi min 1 dan min 15. Untuk dapat mengetahui ruas positif dan negatif, maka kita buat contoh. Kita misalkan X sama dengan 0. X sama dengan 0 berada di samping min 1. Jadi, X sama dengan 0 kita masukkan ke persamaan yang kita dapatkan tadi. Min X dikurang 15 dikali 5X ditambah 5. Jadi, min X dikurang 15 dikali 5X ditambah 5. Kita masukkan nilai 0. Jadi, min 0 dikurang 15 dikali 5 dikali 0 ditambah 5. Min 0 dikurang 15 itu hasilnya negatif, 5 dikali 0 ditambah 5 itu hasilnya positif, maka kita kalikan. Negatif dikali positif yaitu negatif, sehingga daerah 0 itu menjadi negatif, dan diikuti di sebelahnya menjadi min plus min. Sudah kita dapati, kembali ke soal, karena tanda soal besar sama, maka ambil yang positif. Positif yang di tengah, jadi hasil X yang kita dapat yaitu X besar sama dengan min 15 atau X besar sama dengan min 1. Kita masuk ke materi dan contoh soal yang kedua tentang sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah persamaan yang memiliki pangkat variabel paling tinggi 1 dan bukan merupakan hasil kali akar dari variabel, di mana seluruh variabel yang ada hanya dalam bentuk pangkat pertama dan bukan merupakan argumen dari fungsi-fungsi. Bentuk umum persamaan 3 variabel A1 X1 ditambah B1 X2 ditambah C1 X3 sama dengan D1, A2 X1 ditambah B21 X2 ditambah C2 X3 sama dengan D2, A3 X1 ditambah B3 X2 ditambah C3 X3 sama dengan D3.
Kita masuk ke contoh soal kedua, yaitu nilai dari jika sistem persamaan linear 2 per X dikurang 9 per Y ditambah 5 per Z sama dengan 3, 6 per Y ditambah 3 per Z sama dengan min 1, 8 per X dikurang 15 per Y sama dengan min 1. Kita misalkan 1 per X sama dengan A, 1 per Y sama dengan B, 1 per Z sama dengan C. Sehingga 2A dikurang 9B ditambah 5C sama dengan 3 persamaan 1, 6B dikurang 3C sama dengan min 1 persamaan kedua, 8A dikurang 15B sama dengan min 1 persamaan ketiga. Dari persamaan tersebut, kita eliminasi persamaan 1 dan kedua. 2A dikurang 9B ditambah 5C sama dengan 3. 6B dikurang 3C sama dengan min 1. Kita ingin mengeliminasikan nilai C. Kita samakan nilai C-nya dengan cara persamaan 1 dikali dengan 3, persamaan kedua dikali dengan 5. Sehingga 2A dikurang 9B ditambah 5C sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 6A dikurang 27B ditambah 15C sama dengan 9. 6B dikurang 3C sama dengan min 1 dikali 5 sama dengan 30B dikurang 15C sama dengan min 5. Kita tambahkan 6A turun, min 27B dikurang 30B sama dengan 3B, 15 dikurang 15 sama dengan habis, 9 dikurang 5 sama dengan 4. Jadi 6A ditambah 3B sama dengan 4, itu hasil yang kita dapatkan untuk persamaan keempat. Kita lanjutkan, setelah kita mendapatkan nilai persamaan 4, kita ingin mengeliminasi nilai B di persamaan 4 dan 3. 6A ditambah 3B sama dengan 4, 8A dikurang 15B sama dengan min 1. Agar nilai B-nya sama, maka kita samakan nilai B-nya dengan cara 6A ditambah 3B sama dengan 4 dikali 5, yaitu 30A ditambah 15B sama dengan 20. 8A dikurang 15B sama dengan min 1 dikali 1 sama dengan 8A dikurang 15B sama dengan min 1. Kita tambahkan 30A ditambah 8A sama dengan 38A, 15 kurang 15 sama dengan habis, 20 dikurang 1 sama dengan 19. Jadi 38A sama dengan 19. A sama dengan 19 per 38. Kita sederhanakan menjadi A sama dengan 1 per 2. Setelah kita mendapatkan nilai A, kita masukkan nilai A ke dalam persamaan. Misalnya kita ambil persamaan ketiga, yaitu 8A dikurang 15B sama dengan min 1. Kita masukkan nilai A 8 dikali 1 per 2 dikurang 15B sama dengan min 1. 8 dikali 1 per 2 sama dengan 4 dikurang 15B sama dengan min 1. Kita pindah ruas nilai 4 ke kanan, jadi min 15B sama dengan min 1 dikurang 4. Min 15B sama dengan min 5. B sama dengan min 5 per min 15. Kita sederhanakan menjadi B sama dengan 1 per 3. Setelah kita mendapatkan nilai A dan B, kita masukkan nilai A dan B ke dalam persamaan pertama. 2A dikurang 9B ditambah 5C sama dengan 3. Kita masukkan nilai A dan B, jadi 2 dikali 1 per 2 dikurang 9 dikali 1 per 3 ditambah 5C sama dengan 3. 2 dikali 1 per 2 sama dengan 1. Dan 9 dikali 1 per 3 sama dengan 3. Jadi 1 dikurang 3 ditambah 5C sama dengan 3. 5C sama dengan 3 dikurang 1 ditambah 3. 5C sama dengan 5. C sama dengan 1. Jadi nilai C sama dengan 1. Setelah kita mendapatkan nilai A, B, dan C, kita kembali ke soal yang kita misalkan tadi. 1 per X sama dengan A,
1 per Y sama dengan B, dan 1 per Z sama dengan C. Jadi 1 per X sama dengan 1 per 2, X sama dengan 2, 1 per Y sama dengan 1 per 3, Y sama dengan 3, dan 1 per Z sama dengan 1, Z sama dengan 1. Baiklah, kita masuk ke pembahasan materi dan contoh soal yang ketiga, yaitu sistem pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan yang berbentuk pecahan yang penyebut memuat variabel. Artinya, penyebut ada sebuah variabel X, Y, Z atau berupa huruf. Itu pertidaksamaan rasional. Bentuk umum fx per gx. X adalah fungsi f yang ada variabelnya, gx fungsi g yang ada variabelnya. Yang dikatakan pertidaksamaan yaitu tanda besar, kecil, besar sama dengan kecil sama dengan 0. Langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Yang pertama, pindahkan semua persamaan ke ruas kiri sehingga ruas kanan 0. Yang kedua, buatlah ruas kiri menjadi pecahan yang lengkap. Yang ketiga, tentukan nilai pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Yang keempat, letakkan nilai penyebut dan pembilang pada garis bilangan sehingga diperoleh tanda pada masing-masing bagian. Yang terakhir, tentukan penyelesaian pertidaksamaan dengan melihat tanda soal. Sifat-sifat pertidaksamaan rasional. Jika fx per gx besar sama dengan atau kecil sama dengan 0, maka fx sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Jika fx per gx besar atau kecil 0, maka fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Tanda besar sama dengan atau kecil sama dengan atau sama dengan dibuat pada garis bilangan bulat hitam penuh. Tanda kecil atau tanda besar atau tidak sama dengan dibuat pada garis bilangan bulat kosong. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional. 2x kuadrat dikurang 16x ditambah 30 per x kuadrat dikurang 7x dikurang 8 kecil sama dengan 0. Langkah pertama, kita faktorkan kedua persamaan tersebut. Kita ambil pembilang terlebih dahulu. 2x kuadrat dikurang 16x ditambah 30 sama dengan 0 difaktorkan menjadi x dikurang 5 dan x dikurang 3. X sama dengan 5, x sama dengan 3. Itu tandanya bulat penuh karena tanda soal kecil sama dengan 0. Yang kedua, kita faktorkan penyebutnya, yaitu x kuadrat dikurang 7x dikurang 8 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x dikurang 8 dan x ditambah 1. Jadi x sama dengan 8, x sama dengan min 1. Itu tandanya bulat kosong karena pembilang tidak sama dengan 0. Kita masuk ke grafik, kita susun dari nilai x yang terkecil yaitu min 1 bulat kosong, 3 bulat penuh, 5 bulat penuh, dan 8 bulat kosong. Untuk menentukan positif negatif, kita ambil contoh x untuk menentukan persamaan. Di ruas min 1, kita mengambil x sama dengan min 2. Di ruas 3, kita mengambil x sama dengan 0. Di ruas kelima, kita mengambil x sama dengan 4. Di ruas 8, kita mengambil x sama dengan 6. Dan di ruas yang terakhir, kita mengambil x sama dengan 9. Selanjutnya, kita masukkan x min 2 ke dalam persamaan, yaitu 2 dikali min 2 kuadrat dikurang 16 dikali min 2 ditambah 30 per min 2 kuadrat dikurang 7 dikali min 2 dikurang 8 sama dengan 8 dikurang 32 ditambah 30 per 4 ditambah 14 dikurang 8 sama dengan hasilnya positif. Sehingga di ruas min 1 kita tulis positif. Kita ambil di ruas selanjutnya x sama dengan 0. X sama dengan 0 kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu 2 dikali 0 kuadrat dikurang 16 dikali 0 ditambah 30 per 0 kuadrat dikurang 7 dikali 0 dikurang 8 sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 30 per 0 ditambah 0 dikurang 8 hasilnya negatif. Maka
Di ruas X kita tulis negatif. Di ruas selanjutnya kita mengambil X sama dengan 4. Kita masukkan ke persamaan yaitu 2 dikali 4 kuadrat dikurang 16 dikali 4 ditambah 30 per 4 kuadrat dikurang 7 dikali 4 dikurang 8 sama dengan 32 dikurang 64 ditambah 30 per 16 ditambah 28 dikurang 8 sama dengan hasilnya positif, maka di ruas X sama dengan 4 kita tulis positif. Di ruas selanjutnya kita masukkan ke persamaan yaitu X sama dengan min 6, 2 dikali 6 kuadrat dikurang 16 dikali 6 ditambah 30 per 6 kuadrat dikurang 7 dikali 6 dikurang 8 sama dengan 72 dikurang 96 ditambah 30 per 36 ditambah 42 dikurang 8 sama dengan negatif, maka di ruas X sama dengan 6 kita tulis negatif. Selanjutnya di ruas X sama dengan 9 kita masukkan ke persamaan yaitu 2 dikali 9 kuadrat dikurang 16 dikali 9 ditambah 30 per 9 kuadrat dikurang 7 dikali 9 kurang 8 sama dengan 162 dikurang 144 ditambah 30 per 81 ditambah 63 dikurang 8 sama dengan positif, maka di ruas X sama dengan 9 kita tulis positif. Setelah kita menentukan tanda-tanda di bagian ruas, kita kembali ke soal, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional. Karena tanda soal kecil sama, maka ambil yang negatif. Di sini yang bertanda negatif ada 2, di antara min 1 dan 3, dan di antara 5 dan 8. Sehingga himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional ialah min 1 kecil X kecil sama dengan 3 atau 5 kecil sama dengan X kecil 8. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.